identik dengan kumuh Pak ya, Ya. dengan kampung kumuh, tidak tertata lingkungannya dan sebagainya. Makanya nih Presiden Joko Widodo melalui program nawacitanya ini kan dia ada proses pembangunan itu mulai dari daerah-daerah dan perbatasan desa gitu, mulai ini kampung kami ini dikatakan seperti itu. Tujuannya apa? Yaitu tadi untuk meningkatkan kualitas keluarga. Ya. Ya. Karena keluarga ini kalau nggak didorong repot nantinya. Kalau keluarganya kan pada sakit, anaknya pada dia kurang sehat, bagaimana ketahanan keluarganya? Makanya ini mulai dari pinggiran, dari kampung-kampung dibentuk yang namanya kampung KB untuk meningkatkan kembali ya, kualitas daripada keluarga yang ada di pedesaan. Tadi disampaikan oleh Pak Temu 8 fungsi keluarga. Alhamdulillah mesti hafal itu ketua kampung KB mah. 8 fungsi keluarga. Dari mulai fungsi keluarga, fungsi agama sampai dengan pembinaan lingkungan. Betul. Terus apa termasuk kader apa pengurus kampung KB-nya harus apa Pak Ustaz? Kalau ditanya 8 fungsi keluarga dan apa? Bingung aja. Dengan saya sendiri masih jam, yang lain Kenapa? harus hafal, yang lain juga. Nah kalau kampung KB ini kan identiknya dengan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Di situ banyak. Ini semua stakeholder terkait sebenarnya di kampung KB pada ya. Betul. Dari mulai yaitu tadi pembangunannya, KB-nya, kemudian kependidikannya dalam artian luas gitu ya. Kemudian juga terkait dengan stakeholder yang lain. Kaitan dengan pembangunan lingkungan di wilayah kita, kaitan dengan mungkin pembangunan saluran, pembangunan jalan. Itu adanya di dinas PU ya. Itu harus terkait semuanya. Makanya di kampung KB ini tujuannya meningkatkan pemberdayaan masyarakat di semua sektor ya, keagamaan, pendidikan, banyak hal lah ya semuanya ya. Artinya bukan ngurusin KB doang Pak. Betul. Bukan ngurusin orang konsultasi doang. Iya. Katakanlah suntik, kondom dan lain sebagainya bukan. Ini untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Di sana ada yang namanya bina keluarga balita. Di sana ada yang namanya keluarga bina remaja. Ada keluarga lansia itu terinklut semua, termasuk semua di situ. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat dari keberadaan kampung KB ini adalah membantu pemerintah di dalam rangka meningkatkan kualitas hidup keluarga yang ada di wilayah-wilayah. Kemudian sinergi di wilayah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, para tokoh masyarakat harus bersinergi. Ya. Apalagi Pak RT, Pak RW, mangga silakan Pak. Ayo Pak. Ya. Pak, di depan sini. Pak Sinan. Mangga Pak Sinan, Pak kasih kesos. Ya. Silakan. Jadi saya berharap ini ada sinergis antara kader Posyandu, kemudian ke kampung KB, Pak RT, Pak RW. Jangan merasa disaingin dengan adanya kampung KB. Ya, ini tanggung jawab kita bersama. Betul nggak Bu? Betul. Jangan Bu RW diundang nggak hadir, jangan. Iya. Ini mah haruslah tanggung jawab kita. Lah kalau kita nggak bersinergi, nggak bersatu, lingkungan ini siapa yang ngurus? Betul Pak. Kan gitu ya. Jadi ini pemikiran sempit kita harus kita rubah lah. Mindset berpikirnya harus yang namanya pemimpin itu harus ada di semua golongan. Ya. Karena kepentingannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Betul nggak Bu? Ngelihat pengurus kampung KB begitu semangat, Pak RT begitu semangat, tokoh masyarakat hadir, ini kebanggaan tersendiri buat kita. Ya buat saya terutama. Saya ngelihat kekompakan begini inilah modal dasar kita dalam rangka membangun kampung KB. Betul. Lah kalau nanti Pak Ustadznya kemana jalannya kagak hadir, kagak ngedukung, lah siapa yang mendorong kampung KB? Betul nggak Pak? Betul. Nah ini justru dengan kebersamaan ini adalah modal dasar kita. Jangan sampai RT jalannya ngalor, RW jalannya ngidur, kampung KB juga udah diamnya di sini. Nah, ada jam ngaju kalau begini, malah kapan lagi udah buka aja pikirannya, jangan terlalu degik dah. Jangan terlalu bukan degik, bukan apa namanya. Ya, ayo kita buka wawasan berpikir kita.
kita untuk kemaslahan masyarakat. Lah kalau nanti Pak RT-nya kagak nyambung, Pak RW-nya kagak nyambung, kampung KB-nya kagak nyambung, yang ngurusin warga siapa? Benar nggak Bu? Betul. Kalau Pak RT-nya kompak, tokonya kompak, Karang Tarunanya kompak, kelurahannya kompak, kecamatannya kompak, yang kita harapkan itu untuk kemajuan bersama. Ya artinya nanti bukan patemunya yang terkenal, nantinya bukan, bareng-bareng masyarakatnya. Betul? Betul. Iya, ini bukan ngomelin ketemu. Iya. Yang penting saya berharap menggugah pola pikir kita lah. Akhirnya mindset berpikir kita itu jangan terkungkung pada persoalan apa namanya pribadi, jangan. Karena kalau sudah jadi ketua RT, ketua RW, jadi tokoh, ngurusnya masyarakat banyak. Ya, betul Pak. Bukan ngurus keluarga doang, kita doang, bukan. Kalau kita dipercaya oleh masyarakat untuk jadi ketua RT, ketua RW, ya wawasannya harus berpikirnya lebih jauh lagi dari masyarakat kita. Kampung KB hanya membantu. Nah, betul. Betul. Kamu pakai bagian dari aspek terkecil membantu kinerja Pak RT, Pak RW, bukan nyaingin, kagak ada. Iya. Sekarang nih, ayo saya sampaikan kepada Ada yang Pak merasa RW, tersaingi. ini kampung KB dukung sebaik-baiknya karena ini program kita bersama. Gak ada saingan menyaingan, gak ada. Ada Ya. yang merasa tersaingi. Jangan sampai ada yang disaingi. Ada jangan. Pak. Lah iya, dengki, sirik, jahil itu jangan-jangan. Betul Pak, betul. Nah kalau itu dikembangkan, kalau itu diperbesar, nggak maju-maju wilayah kita. Ya, orang-orang sudah take out lah, kita masih mendem aja Betul di di sini, sini. betul Pak. Ya, ayo kita bangun. Saya gugah pemikiran, mindset berpikirnya dirubah. Ya, karena kampung Kita kita ini, sama-sama dong. wilayah kita ini, kalau kita nggak bersama-sama, siapa lagi yang ngerjain ini? Betul Pak, betul. Ya, yuk. Ya, jadi sekali lagi saya berharap kebersamaan kita, yang alhamdulillah hari ini tokoh kita hadir, Apa Pak namanya? RT, ketuanya, Apa namanya? kader-kadernya Pak Namar. ya. Hah? Pak Namar. Ini merupakan modal yang baik buat kita. Ya, sekali lagi, mungkin suatu saat nanti saya sampaikan juga ke Pak Camat. Ya, artinya saya berharap, kemarin saya juga datang Pak, kaitan dengan penilaian RW Siaga, di mana kita ini sekarang kan ada penilaian RW Siaga, kebetulan Jatirahayu RW 10 yang kenanya. Iya. Ya, di sana itu kan keterlibatan semua komponen masyarakat, menyangkut kaitan dengan penilaian RW Siaga zero COVID. Ya, itu kalau wilayahnya itu harus zero COVID. Yang kedua zero kriminal. Yang ketiga RW Siaga ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan. Nah ini mencakup semuanya, bukan berarti itu aja, termasuk kampung KB aspek yang mendukung itu. Betul. Betul Pak. Ini mesti dipahami betul, jangan Saya mau sampai punya paham, pemikiran RW-nya nggak paham. kampung KB yang diketuai Pak Temu saingan dua, bukan. Saingan, nanti Bu RW lah ya, artinya jadi pemimpin itu harus punya lah. Ya, artinya punya pemikiran dan wawasan yang memang ya kan gini Pak, kalau kita dipilih ketua RT, jadi ketua RT, jadi ketua RW, itu proses kemarin pemilihan itu mungkin ada kalah dan menang. Ya. Yang kalah juga warga kita, yang menang warga kita. Kalau kita bareng-bareng, nah justru ketua RT itu memfasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan. Ya. Kemudian nyatuin masyarakat kita. Masyarakat kita yang terkotak-kotak harus jadi satu. Itu tugas ketua RT. Bukan jangan sampai nanti ini ada sebuah dinamika masyarakat terus kita ngompor-ngomporin, lu jangan ke sono, jangan. Masa jadi ketua RT RW jadi provokator Pak? Ketua RT RW kan tugasnya membina kemasyarakatan, jadi contoh di masyarakat, betul nggak Bu? Nah ini saya sekali bukan menggurui, ini pengalaman saja yang harus saya share kepada Bapak Ibu sekalian, yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan kita bersama. Salah satu kampung KB hari ini yang dilaksanakan kegiatan dan kemudian juga kita dapat sebuah penghargaan yang cukup baik, ya harus kita dukung bareng-bareng. Ya kalau kitanya nggak kompak, orang memberikan penghargaan nanti juga nilainya jelek, betul nggak Bu? Iya. Makanya saya berharap sinergi, kerjasama. Ya saya bukan menyinggung siapa-siapa, enggak lah. Artinya saya ingin menggugah aja bahwa pemikiran-pemikiran yang seperti itu buang jauh-jauh dari kita. Ya, saya berharap ini kampung KB ini merupakan sebuah pintu masuk bahwa
nanti Kelurahan Jatirahayu ini akan menjadi ikon tersendiri nantinya. Nah sekarang sudah diberikan sebuah penghargaan jadi yang terbaik di Kota Bekasi, Pak. 12 kecamatan loh, Pak. Ya, kepala dinas kita sudah menunjuk kita. Ini suatu kehormatan buat masyarakat yang 10 khususnya Pak Temu. Harus dimaksimalkan perannya.